Hai, namaku Gen, Hidrogen. Yap, hidrogen yang itu. Aku sudah ada sejak awal waktu. Dulunya hanya ada aku dan para gen-gen lain di alam semesta. Hari ini, aku akan menceritakan kisah pertemuanku dengan para leluhurmu dan subspesies lainnya sebelum kalian berevolusi. Siap? Manusia adalah satu-satunya kelompok hominin. Hominin merupakan bagian dari hominid, ya, seperti gorila, orangutan, simpanse, dan kalian semua. Hehe. Kembali ke bahasan kita, ada beberapa spesies hominin, tapi semuanya menghilang secara misterius, kecuali manusia. Oke, kita sampai 100.000 tahun yang lalu. Hati-hati, saat itu di Eropa dan Asia ada beberapa jenis spesies hominin yang kuceritakan tadi. Saat bertemu mereka, kalian berteman baik dengan mereka. Kalian membangun tempat berlindung, berburu bersama, dan melakukan banyak hal yang nanti akan aku ceritakan. Kamu pernah mendengar tentang Neanderthal? Tidak ada yang mengenal mereka sampai tahun 1829 saat seorang temanku, seorang naturalis Belanda, menggali gua-gua di Jerman. Di sana, dia menemukan rahasia besar. Neanderthal pernah tinggal di sana dan dia menemukan bahwa kehidupan mereka sudah canggih, tidak seperti anggapan orang banyak. Mereka adalah subspesies manusia purba, namun mereka punah 40.000 tahun yang lalu. Sudah lama ya. Mereka dinamai dari sebuah lembah yang biasanya aku kunjungi. Namanya Lembah Neander. Ada sungai dalam berwarna biru indah yang mengundangmu untuk berenang di sana. Kamu harus mampir. Saat aku bertemu mereka, wujud mereka tidak jauh berbeda dengan manusia. Anggota tubuhnya lebih pendek, dada bidang, dan punya hidung yang besar. Namun, penciumannya tidak tajam, hanya ukurannya saja yang besar. Tinggi rata-rata mereka adalah sekitar 163 cm. Jadi mustahil mereka melakukan slam dunk. Tapi otak mereka cerdas dan mereka mampu memaksimalkannya. Neanderthal menciptakan alat yang mereka butuhkan. Mereka punya semacam bengkel di Polandia sebagai tempat penyimpanan alat-alat itu. Sebagian dibuat untuk memotong daging, yang lain disatukan dengan benda-benda berbeda seperti batu, tulang, dan kayu. Tempat bernaung merupakan kebutuhan dasar, dan Neanderthal memanfaatkan peralatan mereka untuk membangun rumah dari batu dan kadang tulang mamut. Ingat, mereka bisa melihat langsung mamut sungguhan. Kamu tahu apa yang aneh dari manusia? Mereka menciptakan suara dinosaurus tanpa pernah mendengarnya. Itu pembahasan yang panas. Omong-omong, Neanderthal juga tahu cara membuat api. Mungkin leluhur mereka, Homo erectus, mengajarkannya karena merekalah yang menciptakannya. Neanderthal punya sejarah evolusi yang panjang. Beberapa fosilnya berusia 430.000 tahun. Mari sedikit maju ke masa yang berbeda. Sekitar 200.000 tahun yang lalu, mereka membuat perekat dari getah kulit bird, zat yang menjadi cair saat dipanaskan dan berasal dari pohon bird. Jadi, mereka menggunakannya untuk menempelkan perkakas batunya. Mereka juga membuat benda yang mirip selimut sebagai penghangat di musim dingin. Neanderthal juga merupakan seniman pertama. Saat berada di sekitar Eropa, mereka melukis di beberapa gua. Beberapa karya mereka ditemukan di Spanyol. Di masa itu, para arkeolog mendapati mereka memiliki bahasa sendiri. Aku pernah mendengar mereka bicara. Lucu juga. Seni di gua-gua itu berusia 65.000 tahun, dan itu merupakan lukisan gua tertua yang pernah ditemukan. Semakin ahli dengan peralatannya, mereka menjadi kreatif. Mereka menggabungkan pigmen dan manik-manik kerang untuk membuat warna. Yang paling menarik adalah apa yang mereka lukiskan. Bukan hanya bahasa, mereka menggambarkan kedatangan manusia di wilayah itu. Manusia itu adalah Homo sapiens. Saat itulah pertemuan kedua suku kalian. Tapi aku tahu rahasia yang tidak diketahui orang sampai 10 tahun yang lalu. Ada spesies hominin lain, si Denisova. Leluhur bangsa Neanderthal dan Denisova hidup sejak 650.000 tahun yang lalu. Dahulu mereka tinggal di Afrika, tapi sepertinya mereka ingin menjelajahi dunia lalu pergi bertualang. Setelah rahasia besar itu ditemukan, hadirlah penemuan lainnya. Kita punya kesamaan DNA dengan Neanderthal dan Denisova. Artinya, manusia modern bukan sekedar bertetangga dengan mereka, melainkan merupakan kerabat. Saat para ilmuwan mulai menggali fosil, mereka menemukan Neanderthal di banyak tempat, dari Britania, Siberia, Spanyol, dan seterusnya. Fosil tertua ditemukan di Spanyol di lokasi yang diterjemahkan menjadi lubang tulang 450.000 tahun yang lalu.
Saat itulah aku melihat mereka melakukan analisis DNA. Mereka menemukan bahwa manusia modern memiliki 1-4% kemiripan DNA dengan Neanderthal. Mari ke perpustakaan karena kamu akan membutuhkannya nanti. DNA adalah bahasa, serupa dengan yang dilisankan Neanderthal. Gen adalah buku yang ditulis dalam bahasa tersebut. Nah, seluruh buku dikumpulkan di perpustakaan. Itulah genom. Tapi tidak perlu meminjam buku, kamu bisa kebingungan nanti. Orang-orang dari Eropa dan Asia Timur memiliki 1-2% kemiripan DNA, sementara tidak dengan orang dari Afrika. Artinya, mereka tidak pernah bertemu dengan Neanderthal. Kalau penasaran terhadap sesuatu, kamu pasti akan menggalinya lebih dalam kan? Itulah yang dilakukan para ilmuwan. Setelah mengamati, mereka menemukan fosil manusia modern berusia 45.000 tahun. Berdasarkan analisis, para ilmuwan menemukan manusia modern ini terakhir kali berhubungan dengan Neanderthal 10.000 tahun sebelumnya. Manusia mula-mula bermigrasi dari Afrika dan menyebar ke seluruh dunia. Saat memasuki Eropa, mereka bertemu Neanderthal yang menyambut mereka dengan ramah, berteman, dan hubungan mereka makin berkembang. DNA mereka memengaruhi manusia modern. Mereka memberimu gen atau buku yang luar biasa. Saat terinfeksi virus, gen itu bergegas menuju sistem kekebalan tubuh untuk memberitahu bahwa ia harus melawan sang musuh. Nama buku itu adalah Start2 atau sebut saja Start Lawan. Itulah gen yang didapatkan masyarakat Eropa. Nah, orang Asia Timur mendapatkan gen berbeda. Mereka mendapatkan buku berjudul HYAL2. Kamu pasti ingat momen ketika berenang di pantai dan kamu lupa memakai tabir surya, lalu kulitmu terbakar matahari? Nah, penduduk Asia Timur punya gen yang mampu memperbaiki sel kulit lebih cepat. Saat menemukan Denisova, para ilmuwan melihat mereka tak punya DNA yang mirip manusia modern maupun Neanderthal. Jadi, para ilmuwan bingung harus menaruh Denisova di silsilah keluarga mana. Denisova punya sebagian DNA manusia modern dan sebagian dari Neanderthal, tapi tidak lengkap. Beberapa tahun kemudian, para ilmuwan menemukan potongan puzzle yang hilang. Ada 7 bagian. Puzzle-nya tidak terlalu sulit rupanya. Ada tengkorak otak, kelingking, 3 geraham, tulang panjang, dan tulang rahang. Mereka meneliti setiap bagian tersebut dan menemukan umurnya ternyata sekitar 52-195.000 tahun. Neanderthal juga bertemu Denisova dan punya 17% kemiripan DNA. Aku tidak bisa menunjukkan wujud persisnya, tapi inilah yang bisa kuceritakan. Mereka punya dahi landai, pinggul lebar, dan lengkung gigi panjang, mirip kelinci. Perpustakaan mereka, genom mereka sangat mirip denganmu, yang menunjukkan kalau silsilahmu dari Homo erectus yang juga berkerabat dengan mereka. Misalnya, di Asia Timur dan Selatan, penduduk di sana punya 6% bahasa yang mirip dengan Denisova. Maksudku, DNA. Ada juga gen yang disebut EPAS1. Jadi, di tempat tinggi, udara pun menipis. Kamu memiliki protein yang disebut hemoglobin yang mengangkut oksigen ke darah. Saat kamu berjalan di gunung dan mendaki lebih tinggi, protein ini akan meningkat sehingga membawa lebih banyak oksigen. Jadi, meningkatnya jumlah hemoglobinmu di ketinggian berasal dari mereka. Namun, pertanyaannya, jika semuanya rukun, kenapa hanya 1 dari 3 yang bertahan? Ternyata cuaca berubah, dan mungkin perilaku mereka juga. Di Eropa, sekitar 40.000 tahun lalu, cuaca menjadi sangat dingin dan kering, sehingga Neanderthal sulit bertahan hidup. Selain itu, jumlah manusia lebih banyak dibanding Neanderthal. Neanderthal hidup berkelompok. Meski begitu, mereka tidak cukup kuat untuk mengatasi dingin. Manusia modern mulai menyebar ke seluruh dunia, seperti sahabatku si semut yang kutemui 160 juta tahun lalu. Jadi, saat kamu bertemu semut, mereka akan menunjukkan dunianya. Kamu akan melihat lukisan mereka. Mungkin mereka akan mengajarimu sedikit bahasa mereka dan menyambutmu ke keluarga mereka. Tapi yang paling penting, mereka membantumu beradaptasi. Salah satu alasan kamu mampu menyesuaikan diri di berbagai lingkungan adalah karena kamu punya beberapa gen dari spesies yang berbeda, seperti halnya gen yang kamu dapatkan dari Denisova. Karena subspesies misterius itu baru muncul dalam silsilah keluarga, para ilmuwan butuh bagian tubuh lain untuk memecahkan teka-teki ini. Jadi, mereka belum mengetahui bagaimana Denisova punah, tapi mereka tahu kalau Neanderthal dan Denisova hidup di antara manusia modern. Jadi, secara teori, kita mungkin saja hibrida. Kurasa jelas kalau ada sebagian Neanderthal dalam silsilah keluargaku saat ini.
Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.